Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Ismatulun. Saya mahasiswa BPG dalam catatan grade 1 tahun 2024 di Akademi Wali Songo Semarang dengan NIM 202311717029. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai persyaratan isi kinerja BPG dalam catatan dengan materi menyambut usia balik di kelas 4 di SD Negeri Kalidewe, Kecamatan Dianisari, Kota Semarang. Mohon kiranya untuk dosen penguji memberikan saran dan masukannya untuk perbaikan pembelajaran saya ke depan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Semangat dulu pelajarannya Bu, antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang dimengerti dalam keadaan sehat, walafiat dan tidak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba siapa ketua kelasnya? Satu, silakan maju ke depan dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masa dulu silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Kumpulin absen dulu ya. Amira Zakia, Ferdinand Woni, Goib, tidak hadir ya? Ada surat izinnya tidak? Tidak. Oke, terima kasih. Hari ini berarti yang izin adalah Ferdinand Setelah membaca doa dan absen, kita membaca Asmaul Husnatul
dengan benar. Kemudian yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Jadi ada dua tujuan pembelajaran nanti yang akan kita bahas. Nah, di sini ini ada gambar ya, ada gambar tahapan perkembangan manusia. Dari gambar ini kira-kira apa yang bisa kalian pahami? Masa kecil dan masa tua. Apalagi? Dari kecil menjadi besar. Apalagi? Dari sekolah sampai lulus sekolah. Oke, semuanya betul ya. Jadi manusia itu ada tahapan-tahapannya. Jadi kamu lahir itu kan dari bayi dulu, dari kecil banget. Ya. Ini baru lahir dari perutnya ibu dan baru melihat dunia. Isinya dunia itu seperti apa? Nah, ini di sini. Kemudian setelah dari proses ini, proses yang selanjutnya adalah merangkak. Ya, ini kan belum bisa apa-apa, masih tiduran. Kemudian setelah beberapa bulan bisa merangkak, bisa bicara sedikit-sedikit. Kemudian setelah merangkak bisa berjalan dan berlari. Ya, di sini ini bisa jalan, bisa lari dan bisa bicara. Sudah bisa bicara dengan jelas dan bisa dipahami dengan baik oleh orang-orang sekitarnya. Kemudian setelah dari fase ini, fase berikutnya adalah, nah ini adalah dengan seragam merah putih, berarti usia sekolah dasar atau SD seperti kalian ya. Kalian berarti masih berada di fase yang ini. Kemudian setelah pakai seragam putih merah, seragamnya adalah putih biru. Putih biru berarti ini usia sekolah menengah pertama atau SMP. Nanti setelah dari SD kamu ke SMP. Setelah dari SMP kemudian berganti lagi seragamnya ya. Putih abu-abu. Ini lebih dewasa lagi, lebih besar lagi. Jadi dari SMP kemudian naik ke tingkat SMA atau sekolah menengah atas. Dari SMA kemudian menginjak ke dewasa atau orang tua. Nah, di sini nanti peran sebagai orang tua. Ya, kemudian setelah jadi orang tua jadi lansia atau kakek. Nah, ini adalah tahapan perkembangan manusia mulai dari lahir sampai lanjut usia. Nah, kemudian tadi kan judulnya menyambut usia balik. Balik itu apa sih? Balik secara bahasa adalah sampai. Menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Ada tandanya sendiri-sendiri. Kalau laki-laki dengan mimpi basah atau keluarnya mani tadi ketika bangun tidur itu tiba-tiba basah, itu namanya mimpi basah. Kalau perempuan itu ditandai dengan keluarnya darah haid setiap bulan sekali. Setiap bulan nanti akan mengeluarkan darah yang namanya darah haid. Itu khusus untuk perempuan. Kemudian, nah tanda-tandanya apa sih? Balik itu tanda-tandanya apa? Dari percakapan ini. Jadi ya, ini ada dua orang yang dewasa sama yang anak-anak. Ini kakak dan adik. Kakaknya bilang, "Tengku, ayo kita melukis." Adiknya, "Aku
biologi. Ilmu biologi itu apa sih? Ilmu yang membahas tentang sifat-sifat tubuh manusia, hewan, tumbuhan, semuanya. Yang membahas tentang makhluk hidup, itu ilmu biologi. Dalam ilmu biologi bagi laki-laki adalah memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisiknya meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot dan jambang. Selain itu tumbuh juga rambut alat kelamin dan rambut ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Tubuh tumbuh jangkut dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. Gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat dan makannya lebih banyak. Itu tanda-tanda untuk anak laki-laki kalau sudah balik. Apa tadi tanda-tandanya? Tumbuh kumis, tumbuh jangkut, tumbuh jambang yang di sini. Terus kemudian selain itu tumbuh juga rambut di ketiak dan alat kelaminnya. Kemudian badannya lebih kekar, lebih berotot, ya. Kemudian pertumbuhannya itu lebih cepat, nafsu makannya meningkat. Itu untuk anak laki-laki. Sekarang untuk anak perempuan, tanda-tandanya apa dalam ilmu biologi? Ya, perkembangan anak perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu diantaranya terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Jadi, tanda-tanda haid, tanda-tanda balik untuk anak perempuan. Apa tadi? Perubahan fisik seperti pinggulnya membesar, payudara juga membesar. Kemudian tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin itu sama kayak laki-laki, ya. Kemudian kulitnya terlihat lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu juga mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Ini dalam ilmu biologi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, tanya. Sperma itu air mani. Itu tadi yang keluar ketika anak laki-laki mimpi basah. Itu yang keluar itu namanya sperma. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, kita lanjutkan. Belajar kelompok. Belajar kelompoknya apa nanti? Caranya kamu menjawab pertanyaan di lembar kertas yang sudah dipersiapkan sama Bu Dina di sini. Nanti setiap kelompok mengerjakan di sini. Yang menulis hanya satu orang saja, ya. Tidak usah semuanya, tapi yang memikirkan adalah semua anggota kelompok. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Nanti ada pertanyaan. Pertanyaannya kamu menyebutkan ciri-ciri atau tanda-tanda balik untuk laki-laki dan perempuan dalam ilmu fikih maupun ilmu biologi yang tadi sudah dijelaskan. Paham? Paham.
ilmu fikih dalam laki-laki. Minde bahasa berumur 15 tahun. Ilmu fikih dalam perempuan. 1. Haid atau menstruasi bagi anak perempuan. 2. Berumur 15 tahun. Ilmu biologi bagi anak laki-laki. 1. Wajah ibu kamis kuning jari darah. 2. Rambut rambut kotak. 1. Pembuatan payudara yang membesar. 2. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. 3. Kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. 4. Selain itu, perempuan juga ada yang mengalami menstruasi atau haid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok umat. Mas Nopal dan Mas Abdul. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya untuk tugas individu, tugas mandiri untuk satu orang, tidak secara kelompok. Tugasnya bagaimana? Tugasnya adalah mengerjakan soal yang ada di lembar kerja peserta didik ini. Nanti yang sudah dibagikan. Suaranya ya Allah, ini ngopo sih? Ini adalah lembar LKPD yang nanti akan kalian kerjakan secara individu. Cara mengerjakannya cukup dengan mengerjakan di lembar kerja yang sudah dibagikan. Paham ya?